Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel YouTube saya yang berbahagia. Pada video kali ini melanjutkan materi akuntansi keuangan menengah 2, Intermediate Accounting 2, pada pokok bahasan akuntansi investasi. Ini video saya yang ke-12 untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, dan untuk pokok bahasan akuntansi investasi, ini video yang pertama. Yang pertama, dengan sub pokok bahasan investasi utang atau debt investment. Ya, semoga materi ini bermanfaat dan semoga saudara pemirsa sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Baik, kalau merujuk pada referensi kita di bukunya Gieso, yang kita bahas adalah ini. Ya, jadi yang kita bahas adalah ini di chapter 17. Saudara pemirsa, secara umum IFRS International Financial Reporting Standard itu mengharuskan perusahaan menentukan cara mengukur aset keuangan berdasarkan dua kriteria. Satu, dari model bisnis perusahaannya. Jadi dia tujuannya itu eh, menahan aset dalam jangka waktu tertentu atau tidak, ya. Lalu yang kedua adalah karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan itu. Nah, kita perhatikan ini dua hal ini. Jika perusahaan memiliki satu model bisnis yang tujuannya adalah untuk menahan aset, untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, arus kas di masa datang, dan ketentuan kontraktual aset keuangan memberikan tanggal tertentu untuk arus kas yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga, maka perusahaan harus menggunakan biaya amortisasi atau amortized cost, ya. Jadi ini. Jadi kalau kita misalnya punya aset keuangan yang tujuannya adalah dalam jangka panjang, ya. Jadi kita punya aset keuangan, bisa obligasi, bisa saham, kita tahan dalam waktu tertentu, dalam jangka waktu lama. Maaf, ini untuk aset yang utang, ya. Jadi investasi utang, debt investment, sebagaimana pokok bahasan kita. Kita punya obligasi, tujuannya kita tahan sampai tanggal jatuh tempo. Kita hanya ingin memperoleh pengembalian pada tanggal jatuh tempo beserta bunganya. Maka kalau itu tujuan kita, kita dikatakan kita diharuskan menggunakan biaya amortisasi. Tetapi kalau kita membeli obligasi untuk keperluan jangka pendek, kita beli lalu kita jual pada masa tertentu, nanti ada penjelasannya, maka kita menggunakan fair value atau nilai wajar. Baik, kita lanjutkan, ya. Jadi investasi utang seperti piutang, pinjaman, dan investasi obligasi yang memenuhi dua kriteria di slide di muka, maka dicatat dengan biaya diamortisasi atau amortized cost. Semua investasi utang lainnya, selain utang yang memenuhi dua kriteria, maka akan dicatat dan dilaporkan berdasarkan nilai wajar atau fair value. Ya, jadi itu untuk investasi utang, ya. Sedangkan yang kedua, untuk investasi ekuitas berarti yang kita beli ini adalah saham, ya. Umumnya dicatat dan dilaporkan pada nilai wajar, ya. Investasi ekuitas tidak memiliki jadwal pembayaran bunga atau pokok yang tetap, dan oleh karena itu tidak dapat diperhitungkan pada biaya amortisasi, ya. Tidak bisa, Pak. Kalau misalnya kita punya investasi ekuitas berupa saham, kita bisa tidak menggunakan biaya diamortisasi? Tidak bisa, karena jangka waktu kepemilikan investasi saham, walaupun jangka panjang, yang jangka panjang itu nggak ada jangka waktunya. Beda dengan obligasi, obligasi itu ada jangka waktunya, ada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Nah, itu. Jadi ringkasnya kira-kira dasar pengukuran, kalau investasinya adalah investasi utang, debt investment, ya seperti obligasi, ya seperti piutang hipotek, ya, maka akuntansi kriterianya dia
menahan atau mengumpulkan arus kas apa tidak? Menahan investasi itu, lalu pingin memperoleh arus kas di masa depan apa tidak? Kalau iya, maka menggunakan biaya diamortisasi, amortized cost. Tetapi kalau tidak untuk tujuan dua hal ini, maka investasi utang itu menggunakan fair value. Sedangkan untuk investasi ekuitas, saham, maka ini tidak ada kontraktual kewajiban pengembalian kas di masa depan, ya tidak ada. Kalau investasi ekuitas, maka menggunakan penilaian berdasarkan nilai wajar atau fair value. Saudara, kita masuk ke investasi utang atau debt investment. Investasi utang itu dicirikan oleh pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu atas bunga dan pokok dan bunga pada jumlah pokok yang belum dibayar. Jadi investasi utang, cirinya maka ada tanggal jatuh tempo dan besaran yang harus kita lunasi. Perusahaan mengukur investasi utang pada biaya amortisasi, amortized cost, jika tujuan model bisnis perusahaan adalah untuk menahan aset keuangan guna mengumpulkan arus kas kontraktual. Jadi ditahan untuk ditagih. Ini sekaligus menegaskan di slide depan tadi ya. Apa yang dimaksud dengan biaya diamortisasi? Biaya diamortisasi adalah jumlah pengakuan awal investasi dikurangi pembayaran kembali, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dan dikurangi pengurangan apapun karena tidak dapat ditagih. Jadi itu biaya diamortisasi. Jika kriteria untuk pengukuran pada biaya diamortisasi tidak terpenuhi, sebagaimana saya sampaikan di slide depan tadi, maka investasi utang akan dicatat pada nilai wajar. Apa itu nilai wajar? Nilai wajar adalah jumlah yang dapat ditukarkan dengan aset ya antara pihak-pihak yang berkeinginan, memang berminat ya, dan berpengetahuan, punya pengetahuan yang cukup, ya, punya informasi yang cukup dalam transaksi yang wajar. Transaksi wajar itu artinya yang jual ya berkeinginan menjual, yang membeli berkeinginan membeli, dan punya informasi yang lengkap, berpengetahuan, sehingga informasi harga itu terbentuk pada perilaku yang wajar, ya. Transaksinya juga wajar. Apa ada yang tidak wajar, Pak? Ada transaksi ya yang dipertukarkan pada saat perusahaan saat likuidasi. Nah, pada saat likuidasi itu keinginan perusahaan menjual aset tinggi, tapi mungkin yang akan membeli tidak berkeinginan. Nah, kalau pihaknya tidak berkeinginan seperti itu, maka harga terbentuknya itu tidak bisa wajar. Jadi, nilai wajar itu terbentuk apabila pihak-pihak yang berkeinginan, jadi transaksi akan terjadi di antara pihak-pihak yang berkeinginan dan berpengetahuan, memiliki informasi. Ya. Saudara pemirsa, barangkali slide ini bisa memberikan penjelasan lebih teknis ya. Jadi informasi dalam sekuritas utang itu dikelompokkan menjadi tiga. Ya. Satu, dimiliki sampai tanggal jatuh tempo, punya obligasi, niatnya dimiliki dalam jangka panjang sampai tanggal jatuh tempo. Walaupun di luar ada tawaran untuk membeli obligasi kita dengan harga yang menarik, kita tidak tertarik ya. Maka kalau seperti ini, sekuritas hutang yang menurut maksud dan kemampuan perusahaan akan dimiliki sampai jatuh tempo. Nah, ini. Lalu yang kedua adalah perdagangan. Jadi sekuritas hutang yang dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat ya, untuk menghasilkan laba atau selisih harga ya, dalam jangka pendek. Yang ketiga adalah tersedia untuk dijual ya. Sekuritas hutang yang tidak diklasifikasikan ke pertama maupun kedua. Jadi dia sifatnya nanti perlakuannya seperti yang nomor dua, yaitu sebesar harga wajar. Pokoknya selain yang nomor satu nanti pakai harga wajar, nilai wajar. Ya. Nah ini tabelnya. Jadi kalau dimiliki sampai jatuh tempo, penilaiannya pakai biaya yang diamortisasi ya.
Kalau sekuritas perdagangan maupun tersedia untuk dijual, maka pakainya nilai wajar. Ya. Nah, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada saat kita menggunakan metode biaya yang diamortisasi ini tidak diakui. Sedangkan kalau kita untuk sekuritas perdagangan maka diakui dalam laba bersih. Kalau ada keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Nah, pengaruh lainnya terhadap laba, bunga pada saat dihasilkan keuntungan atau kerugian dari penjualan, ya, jadi dapat bunga, ya. Ini juga sama, dapat bunga. Jadi ini juga dapat bunga. Jadi bunga pada saat dihasilkan keuntungan atau kerugian dari penjualan, ya. Oke, itu singkatnya, saudara pemirsa, kalau kita memiliki investasi utang dengan tujuan dimiliki sampai jatuh tempo, kita menggunakan metode biaya yang diamortisasi. Selain itu, kita pakai nilai wajar. Clear ya sampai di sini? Ya. Sekarang tentang amortize cost versus fair value. Jadi tadi penjelasannya biaya diamortisasi adalah biaya perolehan yang disesuaikan untuk memperhitungkan amortisasi diskonto kalau lebih rendah atau premi, ya. Nilai wajar itu apa? Jumlah yang diterima bila instrumen keuangan ditukarkan dalam transaksi berjalan antara pihak-pihak yang berkeinginan dan berpengetahuan tadi, ya, dan bukan penjualan karena terpaksa atau likuidasi. Oke, semakin jelas ya dengan slide ini. Oke, sekarang kita contoh, ya. Contoh yang pertama, investasi sekuritas utang yang dimiliki sampai jatuh tempo. Berarti kalau dimiliki sampai jatuh tempo, metodenya apa? Metodenya adalah biaya diamortisasi, amortize cost. Contoh, PT Gria Divani membeli obligasi 8%. Obligasinya 8%, ya. Dengan nilai nominal 100 juta dari PT Monata pada tanggal 1 Januari 2020 dengan harga diskon membayar 92.278.000. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2025. Bunga dibayarkan 6 bulan sekali setiap tanggal 1 Juli 1 Januari. Hasil bunga efektifnya 10%. Ya. Sehingga diskonto sebesar 7.722.000 dari perbedaan antara nilai nominalnya 100 juta dibeli dengan harga 92 juta sekian. Saudara pemirsa, perlu saya tekankan di sini biar tidak salah paham dengan pokok bahasan ketika kita membahas kewajiban jangka panjang hutang obligasi. Kalau dulu pada saat membahas kewajiban jangka panjang, maka perusahaan kita itu yang menerbitkan obligasi untuk dijual. Nah, sekarang ini posisi perusahaan kita, PT Gria Divani, selaku yang membeli. Maka kita dikatakan melakukan investasi. Obligasinya siapa? Obligasinya PT Monata. Jadi kita yang membeli obligasi itu. Kita yang mengeluarkan uang. Kita punya aset namanya obligasi. Nah, maka jurnal yang dibuat oleh PT Gria Divani pada tanggal 1 Januari adalah investasi obligasi debit 92.278.000, kas kredit mengeluarkan uang, kasnya kredit. Clear ya, jelas ya. Jadi dicatat sebesar biaya perolehan obligasi 92 juta sekian. Pak, bagaimana kalau misalnya pada saat membeli obligasi ini ada biaya-biaya lain? Maka biaya-biaya lain itu, biaya dalam rangka pembelian, itu diperlakukan sebagai penambah harga ini. Penambah harga ini. Baik. Nah, kenapa bisa terbentuk harga 92.278.000? Perhitungannya di sini, ya. Nilai nominal obligasi 100 juta. Kita sudah pernah mempelajari cara perhitungan ini pada saat kita membahas di kewajiban jangka panjang, ya. Berikutnya, present value obligasi 100 juta, bunga 10% selama 5 tahun ya tadi ya. Ini 5 tahun ya. Jangka waktunya jatuh temponya 1 Januari 2025. Berarti 5 tahun ya. 5 tahun ya. Karena bunga tengah tahunan, maka kita menghitungnya ini kita lakukan penyesuaian.
present value dari obligasi dengan bunga 5% selama 10N. Jadi paham ya? Jadi karena bunga ini nanti kita terima bukan setahun sekali, tetapi setiap 6 bulan sekali, maka 10% 5 tahun ini kita sesuaikan perhitungannya menjadi 5%, setiap 6 bulan 5%, selama 10N, 10 kali. Maka diperoleh angka di present value ini adalah 0,61391. 0,61391. Kita kalikan dengan nilai nominal. Sehingga ketemu angka 61 juta. Dari mana 0,61391? Dari sini. Oh, maaf. Dari sini. Dari sini. Ya. Jadi ini 5% selama 10N. 10 kali. Ya. Jadi tadi kan 10% 5 tahun. Sementara pembayarannya itu tiap 6 bulan sekali. Berarti nanti akan terjadi pembayaran bunga 10 kali. Ya, 10 kali. Setiap kali membayar 5%. Nah, maka angkanya ini. Nah, nilai tunai dari obligasi itu adalah 61 juta. Jadi 100 juta 5 tahun lagi, kalau dihitung sekarang pada saat membeli, itu 61 juta. Apakah ini saja? Enggak. Kita perlu mempresent value dari anuitas bunga obligasi, ya, yang jumlahnya, yang angkanya adalah 10% 5 tahun. Nah, maka ini harus kita sesuaikan juga, yang 10% menjadi 5% selama 10N. Sekali lagi, karena apa? Karena bunganya dibayar setahun 2 kali, 6 bulan sekali. Nah, lalu kita hitung, bunga yang akan kita terima, karena obligasi kita tadi adalah 8%, 8% ya, obligasinya 8%, maka bunga yang akan diterima selama setengah tahun adalah 4 juta. Maaf, ini nggak usah saya tunjukkan perhitungannya ya, cukup 100 juta nilai nominal, 100 juta kalikan 8% kali 6 per 12 atau setengahnya lah, atau langsung saja juga bisa 100 juta kali 4%, karena 8% kan setahun, kalau 6 bulannya berarti 4%, atau cara yang betul ngitungnya ya 100 juta kali 8% kali 6 per 12. Nah, ketemu 4 juta dikalikan angka 7,72 present value dari anuitas. Angka ini diambil dari sini ya, sini 5% 10 kali. Ya, jadi ini dari present value of an ordinary annuity. Jadi tabelnya tabel yang ini nyarinya. 7,72173. Nah, ya, dikalikan ketemunya 30 juta sekian, dijumlahkan ketemu 92.277.800. Tadi saya bulatkan ya. Nah, sehingga perbedaan diskontonya sekian ini. Oke. Ini ya. Jadi ini harga yang terbentuk melalui perhitungan seperti ini. Ya. Berikutnya kita susun tabel amortisasi diskonto untuk obligasi 8% yang dibeli untuk memberikan hasil 10%. Ya, obligasinya 8%. Jadi tanggal pertama pembelian ya, tanggal 1 Januari 2020 ini 92.278.000. Lalu 1 Juli, 6 bulan ya, 1 Juli, kas yang diterima 4 juta. 4 juta dari mana? 100 juta nilai nominal, ini perhitungannya, ya perhitungannya. 100 juta kali 8% kali 6 per 12. Jadi slide tadi kalau tidak terlihat, melihat dari sini bisa. Ya. Lalu berikutnya pendapatan bunga yang real kita terima itu adalah 4.613.900. Dari mana? Dari jumlah tercatat obligasi 92 juta sekian kali 10% kali 6 per 12. Clear ya, gampang ya. Jadi angka ini sudah ketemu. Oke. Berikutnya amortisasi diskonto 613.900 ini berasal dari 4613.900 dikurangi 4 juta. Ya, ketemu 613. Ini clear. Sekarang angka ini 92.891 dari mana? Ini dari 92.278 ditambah amortisasi diskon dikurangi. Ditambah ya, betul, maaf. Ditambah
amortisasi diskonto. Kalau amortisasi premi nanti dikurangi ya karena harganya itu di atas nilai nominal. Berarti kan dikurangi premi menuju ke angka nominal, ke nilai nominal. Kalau ini sebaliknya karena ini posisinya tadi diskonto ya di bawah harga nominal, maka berarti angkanya ditambah amortisasi diskonto, amortisasi nanti mendekati 100 juta. Nah, jadi itu ya. Jadi ini angka ini 92891 berasal dari 92278 ya, ditambah 613 dan seterusnya. Clear? Kalau sampai tanggal jatuh tempo, maka obligasi nanti nilainya 100 juta. Saudara pemirsa, kalau pemirsa mencoba di tabel ini, perhitungan saya tidak tepat 100 juta. Ini karena faktor pembulatan. Angka yang asli di sini 99.999.568. Jadi ini karena efek pembulatan. Karena faktor anuitas tadi sebetulnya di belakang koma itu kan masih panjang angkanya. Ya. Jadi itu pengaruh pembulatan. Baik. Clear ya? Bagaimana jurnalnya pada tanggal 1 Juli? 1 Juli itu ini ya 1 Juli. Saya sertakan perhitungannya di samping ini ya. Kalau 1 Januari jurnalnya sudah tadi, jurnal pembelian obligasi. Sekarang yang ini, jurnalnya bagaimana? Kas debit 4 juta, setuju ya? Jadi yang kita terima 4 juta. Pendapatan bunga kita 4.613. Lalu investasi obligasi, amortisasi diskontonya kita debit 613.900 pada tanggal 1 Juli. Kita terima uang 4 juta karena bunga obligasi itu memang 8% ya. Baik, berikutnya tanggal 31 Desember. Kapan menerima bunga lagi? 1 Januari. 1 Januari ya, 1 Juli, 1 Januari. Nah, tanggal 31 Desember kita perlu menyusun laporan keuangan, maka kita membuat adjustment terhadap bunga yang masih harus diterima ya atau piutang bunga. Karena ini kebetulan 6 bulan itu sudah saatnya, hanya saja menerimanya 1 Januari, kita jurnal begini, piutang bunga debit 4 juta, pendapatan bunga kreditnya 4644 dari angka ini ya, dari angka ini. Oh, sorry, dari angka ini. Ya, jadi 31 Desember itu sama dengan 1 Januari 2021 ya, angkanya yang ini. Oke, ini ya. Oke, di sini. Ya, jadi ini ya. Lalu eh, pendapatan bunganya dari angka ini 4644595. Clear ya? Lalu 1 Januari kita menerima bunga itu. Tidak ada pendapatan bunga baru, tidak ada. Tetapi kita menerima bunga yang kemarin belum kita terima. Jadi kas debit 4 juta, piutang bunga kredit 4 juta. Demikian jurnal. Dan seterusnya ya. Pada tanggal 1 Juli 2021 kita jurnal lagi kas debit, investasi obligasi debit, pendapatan bunga kredit dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Oke. Maka penyajian dalam laporan keuangan ya, ini di 31 Desember adalah yang pertama di aset lancar kita ada tampilkan piutang bunga 4 juta ya, piutang bunga 4 juta. Lalu investasi obligasi tampil pada kelompok investasi jangka panjang. Angkanya 93536493 angka ini ya. Nah, angka ini per 31 Desember 2020 ya. Lalu berikutnya ada pendapatan bunga ya. Jadi ini angka-angkanya dari sini ya. Ah, ini dari sini, yang ini dari sini ya. Lalu berikutnya pendapatan bunga 9.258.000 ini tampil di laporan laba rugi komprehensif ya. Jadi tampilannya ini pendapatan bunga kita ya. Dua kali ya. 1 Juli 2020 dan 1 Januari yang sudah kita akui di 31 Desember. 31 Desember 2020. Ini sama saja dengan 31 Desember 2020. Oke, bisa ya? Gampang ya. Lalu berikutnya, saudara, kalau memang niatnya kita mau sampai tanggal jatuh tempo, tapi karena satu dan lain hal terpaksa kita jual, misalnya. Jika pada tanggal 1 Juli 2024 PT Gria Divani menjual investasi obligasinya,
dengan kurs 95%, maka jurnal yang harus dibuat adalah satu, kita hitung ya. Harga jual obligasinya 95% kali 100 juta, ketemunya 95 juta. Saudara, kalau pada saat menjual obligasi ini ada biaya-biaya, maka diperlakukan sebagai pengurang. Sehingga angka 95 ini masih harus dikurangi biaya-biaya. Saya ulang ya, kalau kita jual obligasi ada biaya-biaya, maka kita perlakukan biaya tersebut sebagai pengurang. Tapi kalau kemarin pada saat kita beli obligasi, biaya-biaya kita perlakukan sebagai penambah. Beli ya, beli obligasi, mengeluarkan biaya ini, tambahkan. Tapi kalau jual, ya, maka kita kurangkan. Nah, nilai buku atau tercatat obligasi per 1 Juli 2024 saat terjadinya penjualan obligasi ini 99.047.208. Dari mana ini? Nah, dari sini. Dari sini ya. 1 Juli ya, 1 Juli 2024. Ya. Sehingga Saudara, obligasi nilai bukunya 99 juta sekian, dijual laku 95 juta, laba apa rugi? Rugi ya, kita nerimanya uang 95 juta, padahal nilai buku obligasi kita 99 juta. Maka kerugian penjualan obligasi 4 juta sekian. Jurnalnya, cash debit yang kita terima 95 juta. Ini karena tidak ada biaya-biaya contohnya. Kalau ada biaya, kurangkan lagi. Ya. Investasi obligasi dikredit sebesar nilai buku, nilai tercatat. Pastikan setelah jurnal ini masuk, akun investasi obligasi kita menjadi nol, menjadi hilang. Lalu kerugian penjualan obligasi 4 juta sekian. Oke, clear ya? Clear. Nah, persoalan akan menjadi lebih menantang lagi, bukan rumit, saya nggak bilang rumit ya, menantang lagi, ketika tanggal penjualannya tidak tepat pada tanggal 1 Juli atau 1 Januari. Tanggal apa itu? Tanggal pembayaran bunga. Tetapi di luar tanggal itu. Nah, ini persoalannya akan menjadi menantang. Ya, contohnya ini. Kalau tadi kan sederhana yang ngitungnya, cuman seperti ini ya. Ya. Harga jual dikurangi nilai buku pada tanggal 1 Juli. Sekarang kalau menjualnya 1 November 2024, PT Gria Divari menjual investasi obligasinya dengan kurs 99%. Maka jurnal yang harus dibuat seperti apa? Sebelum kita membuat jurnalnya, kita hitung. Sebetulnya mudah ya, sederhana kalau tepat pada tanggal pembayaran bunga. Ya, kita tinggal membandingkan harga jual dengan nilai buku tercatat. Tapi nilai buku tercatatnya ini harus ada tantangan untuk menghitung ini. Ya, jadi, oh sorry, ya ini ya. Jadi nilai buku tercatat yang kita perhitungkan adalah nilai buku tercatat 1 November. Di sini nggak ada. 1 November itu nggak ada. Ya, adanya 1 Juli. Oke, kita mulai dari nilai tercatat obligasi per 1 Juli 99 juta sekian. 1 Juli. Ditambah amortisasi diskonto dari 1 Juli sampai 1 November. Jadi amortisasi 952 ini untuk 6 bulan. 6 bulan sampai 1 Januari 2025. Tapi ini karena sampai 1 November berarti Juli, Agustus, September, Oktober. 4 bulan ya. Novembernya nggak dihitung karena tanggal 1. Tanggal 1 November. Berarti Novembernya nggak ikut. Julinya ikut karena 1 Juli. Berarti bulan Julinya ikut. Juli, Agustus, September, Oktober. 4 bulan. Maka 4/16 kalikan 952.361. Nah ini. Angka ini. Nah, ketemu angka sekian ini, 99 ditambah ini, ketemunya 99.682. Nilai tercatat 1 November, 99.682 sekian. Dijual laku 99 juta. Masih rugi 682.000. Jurnalnya, oke, 1 November. Yang pertama adalah melakukan penyesuaian untuk angka amortisasi. Ya, ini ya. Jurnalnya investasi obligasi debit bertambah ya. Karena apa? Angka 99 ini nilai tercatatnya kan bukan 99047 tapi 99682. Maka harus ada penyesuaian ini dulu. Investasi obligasi bertambah 634907 dari mana? Dari ini perhitungan ini.
Pendapatan bunga kredit 634,907. Lalu berikutnya jurnal penjualannya ini kas debit sebesar berapa? Sebesar 99 juta nilai jual obligasi ditambah 2667 juta ya. Ketemunya 101,667 ya. Tuh, sebentar. Lalu kerugian penjualan obligasi 682,115 dari sini ya. Lalu berikutnya investasi obligasi ditutup akun obligasi kita pasti angkanya 99,682. Karena sampai tanggal 1 Juli angkanya 99,047 ditambah penyesuaian ini 634 angkanya pasti ini. Nah, 99,682. Lalu pendapatan bunga obligasi yang 4 juta itu, nah, tapi karena pendapatan bunga kita hanya 4 bulan, maka 4 per 6 kali 4 juta. Ini untuk bunga berjalan ya. Istilahnya bunga berjalan atau bunga akrual. 2667 juta. Saudara, maksud angka pendapatan bunga ini adalah pembeli obligasi itu membayar bunga kepada kita 4 bulan. Kenapa? Karena besok pada tanggal 1 Januari dia akan menerima bunga utuh 6 bulan. Padahal hak dia itu sebetulnya kan 2 bulan. Dia memiliki obligasi itu mulai 1 November sampai 1 Januari. Haknya itu cuma 2 bulan. Nah, karena itu maka dia membayar bunga ke kita dulu 4 bulan, namanya bunga berjalan atau bunga akrual 2667. Ya. Besok 1 Januari kita sudah nggak pegang obligasi. Nggak bisa pemegang obligasi, oke, berikan ke PT Divani 4 bulan, kepada pembelinya 2 bulan. Nggak bisa begitu. Siapa pemegang obligasi, nerima 6 bulan. Maka pada tanggal pembelian jual beli ini, maka kita terima dari pembelinya itu 99 juta harga obligasi, ditambah 2667 ini adalah bunga berjalan atau bunga akrual ya, yang dihitung dari ini. Demikian untuk investasi utang kalau menggunakan amortized cost atau biaya yang diamortisasi. Video berikutnya ya investasi utang pakai fair value nilai wajar, simak di video berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.